Al-mukarramun wal muhtaramun, seluruh jamaah kaum muslimin muslimat, para shaimin shaimat, jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, mau gawe kewajiban bahwa saat ini beberapa kewajiban terlaksana, bahwa alhamdulillah mau yang ya di antaranya baru terselesai pada kali kewajiban yang di sholat subuh secara berjamaah. Kemudian dengan lisinullah bahwa kita dalam keadaan melaksanakan kewajiban bulan suci Ramadan, situ wajib kasih Allah Subhanahu wa taala, dan juga beberapa kebaikan-kebaikan yang lainnya, yakni kita beritikaf dan juga berkumpul di tempat yang mulia ini. Jadi mudah-mudahan segala amal ibadah ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siwak menutup kita dengan alam kejahilan menuju alam keislaman, yakni alam atau dunia yang terang benderang seperti agama Islam. Kemudian berikutnya para hadirin hadirat, para sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sering kita dengar ya, setiap orang mengawali atau memulaikan segala bentuk acara, segala bentuk majelis, bentuk tasyakuran, selalu ia diawali dengan kalimat alhamdulillah. Apa artinya dari alhamdulillah niki? Artinya maknanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala jenis puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, ya artinya alhamdulillah. Nah, jadi menurut teman si ahli usul, jadi gaji-gaji tiang lain masa tiang si gaji-gaji lepodok, jadi siaran alhamdulillah ini merupakan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi puji niki luwih narampan menurut orang ahli ilmu usul. Yang pertama puji qadim bagi qadim, nah, yang kedua kali puji hadis bagi hadis, yang ketiga puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Nah, makin simpe ya rentetannya. Jadi puji qadim bagi qadim, yakni Allah taala muji dirinya, karena sifat qadim itu hanya Allah yang memiliki, Allah jalla jalaluhu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala puji dirinya, Allah la li ghairihi, aku sini Allah taala nenek pada selaku dek narah lainan si aku. Nah, ini maknanya Allah taala muji dirinya, anallah la li ghairihi. Nah, kemudian puji si kedua, puji hadis bagi hadis. Apa itu puji hadis? Jadi hadis itu maknanya bahru. Bahru ini kita selaku ini adalah alam atau yang bahru. Apa mentang muji batur ta bahasa kurang-kurangnya hebat atau hebat juga bagusnya naik pangkat dan akan cakap-cakap itu insyaallah. Kemudian berikutnya puji hadis bagi qadim, kita muji pencipta atau Allah Subhanahu wa taala. Apa mentang lazim terdapat bilang oleh ulama alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi kan sini menerima apa jua anugerah yang Allah taala, mau kita kadang beli tayak-tayak banget bagus taturan syukur kita mana alhamdulillah. Lalu syukur niki kadang-kadang dua nenda arah ya syukur bil aqwal, syukur dengan ucapan. Malah syukur wah sehat kita, duit rezeki kita, tayak pangkat kita, alhamdulillah. Lalu lamun syukur bil afal, yakni tagawi segala kewajiban si waktu kewajiban kan si Allah Subhanahu wa taala. Malah silainya ma'ani kita ketinggalan ya, itu karena syukur bahwa kita betul-betul menikmati nikmat sehat rezeki sisa kita si Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ke puji si keempat, yakni puji qadim bagi hadis. Maka Allah taala muji kita. Sifat qadim itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada hadis. Apa itu hadis? Kita kena tahu abalikna ni'mal abadu innahu awwab, sebaik-baik hambaku yang selalu bertaubat dan mendekatkan diri kepadaku. Menulah maknanya
Nah jadi inilah ya dalam tahu siro. Nah jadi kemudian Allah Taala ini adalah wajib ada. Jadi pada dengan layak wajib nah dia ilmu dasar syarat sifat 20. Apa itu Allah Ta'ala? Nah menurut dalam ilmu usulna yakni ismun lizzati wajibul wujud, nama bagi zat yang wajib ada. Ini dia ismun lizzati wajibul wujud, nama wajib ada. Nah wajib adanya itu dikuatkanlah oleh sifat yang pertama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni wujud. Nah ajian dengan lain ini disebut dilamang sebenarnya wujud mustahil binara. Nah jadi beta dan arah Allah Ta'ala yakni alam ini simbiaran alam menambah dalam ini Masya Allah si alam selinan si Allah Ta'ala alam haram ini ida alam tapi alam dan juga yang lainnya alam malana. Nah inilah dia wujudnya Allah Ta'ala bahwa kita ada. Nah jadi ialah yang tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil binara buktinya alam sini. Nah kapan diciptakan alam ini? Wallahu a'lam. Nah itulah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wujud kidam itu terdahulu Allah Ta'ala mustahil namudi menaji lain. Jadi negara kita lain arah Allah Ta'ala sino di nomor kita si bahlu kita yang berdoa ta'awar. Contoh misalnya ama amin birakhir atau litama sakano bulan sakano tahun sakano. Nah lamun Allah Ta'ala jangan didaulah wal awal wal akhir, bahkan dalam ilmu usul sebutnya la awal lahu wa la akhir lahu, tidak mempunyai awal dan juga tidak mempunyai penutup. Tidak yang awal tidak yang akhir. Nah inilah dia kidamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita jangan tahu kapan yang ada akta lahir tanggal tira jam tira lebih tahun lahir dirana mati. No bahkan mati nah inilah dia ini baru sehingga sering terdengar dia pun ada ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah Ta'ala tidaklah memiliki hal-hal yang seperti itu. Itulah dia kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, la awwala lahu wa la akhira lahu, tidak mempunyai permulaan dan juga tidak mempunyai akhir. Nah wujud tidak bakok juga, bakok sini kekal Allah Ta'ala, tidak lagi mungkin akan sedar. Nah wa ya bakok wajib rabbik dalam Al-Quran yang akan kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kena sedar. Jadi tidak lagi mungkin malaikat menjadi pebiak tak kena sedar untuk ini. Nah jadi ini istilah selain Allah Ta'ala pasti akan panah mano alam panah kena sedar. Lalu Allah Ta'ala kekal dia tidak akan rusak selama-lamanya abadi. Nah mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah Ta'ala dengan segala pebiaknya yang baru ini. Nah jadi narah wah takat badan yang walaupun kita tidak boleh kita membayangkan bahwa Allah ini yang punya dalil ya dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala bis sama wa huwas samiul alim. Narah kan menyamai rupa Allah Ta'ala ini sesuatu itu makna selalu apa syarat di dunia ini yang pohon ke apa juga lakuannya untuk karena maaf sayun ini makna luas seringan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah sayun lah itu tidak bau tangan tidak boleh. Nah jadi kita wajib berakidah bahwa Allah itu ada dan berdiri pada sendirinya. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pepiangan ini. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Nah berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya ini tidak memiliki tempat dan juga tidak memiliki sesuatu. Nah dalam ilmu usul tersebutnya la yahtaja ila mahallin wa la yahtaja ila muhassisin. Mana ajian yang lain ini jadi tidak berhajat kepada sesuatu tempat mahallin tempat dan tidak berhajat kepada sesuatu tempat yang mana maknanya kepada yang kita si baharu ini pun kita menetokol ini arah pada toko kita toko di atas sambal atau di masjid, kemudian di atas kursi misalnya aku arah dengan minyak kursi itu arah dengan minyak kena ini. Nah jadi Allah Ta'ala tidak ada seperti itu.
la yahtaja ila mahallin, tidak berhajat kepada sesuatu apapun siaran di dunia ini, wa la yahtaja ila muhassisin, tidak berhajat dengan pendapat teman, tidak ada. Nah, maka Allah Ta'ala itu harus diri Allah Ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Nah, apa kena ada itu? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Dunia ini kan ada mungkin. Kamu nama biak apa jual di dunia ini, kamu dia nabiak. Kamu nabiak apa nasedah itu balanya. Nah, itu maknanya. Andai kata jemaah hancurang dunia ini yang kiamatul subuh, kiamatul kubro, yang kiamat, ini balanya darah. Namun ini jangan mulai terpenting. Arah mempengaruhi kita, arah kita menolak pada kehendak Allah Ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Dia wajib mengikuti kehendaknya sendiri. Nah, itu menandat irada. Dia tidak beri pengaruh menolak jemaah di dunia ini. Kamu dia, andai kata netegaan yang kamu dia, itu menarang dalam ilmu usul fi'lu kulli mumkinin aw tarkuh. Nah, memungkin sila dua kita. Memungkin wujud ba'dal adam dan ba'dal wujud. Mereka dalam memungkin wujud ba'dal adam. Arah dunia ini wah mano ba'dal adam wah yang lain dinara saya nyiptaan ya Allah Ta'ala. Terus sebaliknya memungkin adam ba'dal wujud. Darah dulu lain ba'dal wujud setelah itu arah kita juga. Nah, si alam itu wah ini pernah menulis dalam ilmu usul itu, Masya Allah. Berapa wah itu dia Ta'ala menafsi wahdaniyat kudrat hendaknya sendiri dan seterusnya itu. Nah, jadi ini seluruh jamaah terutama ibu-ibu dia wajib melekat akan ini. Menurut kita hanya sekedar pengenalan doang. Tahu Allah Ta'ala arah atau diri kita, insya Allah namun tak tahu diri kita tahu kesimnya itu dia pernah arah kholik dan makhluk pembiak resi tepiak dalam ilmu usulnya antara qadim dan muhdas. No qadim Allah Ta'ala yang muhdas itu menurut dalil yang dalam hadis no man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu wa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sai no dirina pasti kena tahu Allah Ta'ala siapa. Nanti nabi ngomong apa ini wa man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Saya naik neneknya mano maharoknya tahu dirinya no kan. Jadi lamun dalam dunia saya itu Allah Ta'ala. Nah, jadi proses itu ialah Allah yang maha tahu. Ya pernah menulis Al-Quran no iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. No, apabila ada berkehendak Allah Ta'ala sesuatu kepiana itu itulah yang terakhir itu sudah minta alat itulah kalau minta mana itu malah pertukangan dan cukup dia dengan mengucap kun fayakun. Ujar dia sekarang ini maka jadi maka kita ini selalu telah jari lekat lain lekat sejak Adam hingga akhir zaman lalu wahjari wa kita lalu kelahiran mano beda dengan illa bi kitabin yang qabli an abra'ah. Kita ini wahjari kan lain dalam catatan yang sudah tertulis lain termaksud bi kitabin yang qabli an abra'ah dengan sejak kenikmatan arah. No, perlu kedalaman kita di mana kita dan kemana kita dan juga bagaimana kita nanti. Nah, itulah ya terus makan apa guys pada akhirnya kita jangan lagi berdua akhir kita beri ujung atau beri penutup. Maka ujung ini sering kita sebutkan tentang musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesungguhnya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa ada yakni ar-ruh. No, ya kenal roh ataupun jasad ini jangan dengan jadi buku tanah, mana jadi lebur hancur berulang ini. Jadi apalah yang menghadap illa man atallaha biqalbin salim. Ya kecuali nyawa inilah yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nerima risiko nela. Apa risiko anda? Bahini wahya. Sehingga anak atau anak umur yang 40, 50, 60 tahun ini kita kota kaju ya harta saat itu ya duit segadar tadi betul nak kaju ya dan lain sebagainya. Nah, luar biasa
jadi mumpung kayaknya akan bertambah banyak diri kita ini sila kita barang-barang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu diri kita asal kita untuk apa kita dan kemana kita kembali. Nah inilah ya, jadi dunia ini kita gimana lagu arancingnya ketika terjaya hebat Mekah gagah banyak darah jamaah bayang-bayang nasar tersigin dibeli manu padahal kuat Al-Quran yang dari dalam talqin contoh kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati di neraka. Nah itu aku tidak tahu apa saat ini wah darah gua ada bayang-bayang mati itu gitu penantai hidup panjang penantai selama kantong kepel kantong kan penantai selama jabatan itu kita jauh hampir padahal semuanya itu adalah titipan dan amanah bahkan cobaan darinya. No ya ada jadi kita main-main Bapak Ibu kita mengingat diri kita sila kita ini pasti akan berakhir. Kita tahu diri kita lebih-lebih lahir zaman ini darah kita bagi belu syarat sebab terpanggil si Allah Ta'ala umrah terpanggil kita jangan pasti wah mano kita katuan kita pada sering ketemu pertanyaan gubernur ya wah ini kita jadi bandaran dari gubernur mano hidup tadi setelah hidup apa gawe kita sewahat mati apa kita kan selalu kita ditanya wah iza sa'alaka apabila kau ditanya pada dalam gubernur Marabuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa min qiblatuka, wa manuka, wa man ihwanuka. Gue masih namno, untuk baca yang udah anak pertanyaan orang nam menjawab, tapi tidak selesai masalah. Tapi jawabannya nanti ketika kita di alam barzakh luar biasa. Dek nak jawaban itu kenapa pegawai atau yang tidak seiring, tidak seimbang dengan perilaku dan mano akan hilang dia jawaban itu. Nah maka oleh itu sila adiknya datang jawaban teknologi alam barzakh sering terdengar dia pada tasyah lalu mengingat diri kita tono awal pertamanya kesulitan selakuannya tono insya Allah kalau soalnya sukses terjawab tono akan berikutnya juga akan aman sebab masih tadi terjadi samino urusan mati lamun tawahino era di teman masih wa annallaha yab'atsu man fil qubur mana akhirnya malik sungguhnya aku akan kebangkitkan nanti sumur kita betul wah ya salahuna kita hisab kita timbang kita salahuna hidup penanda yaumul mahsyar yaumul hasri macam-macam marahnya penyesalan penimbangan sebagai era akhirat. Nah, lalu di kubur ini jangan pernah di tempat peristirahatan yang terakhir dengan penyalaman di istirahat tuh malah tuh. Lalu tono ante mulai wah nikmat. Apa sebab? Lamun bagus pegawai ante dulu yang ada ternyambut pada kundangan si nyambut tamu. Menolak pun masih ada perbuatan ante durhaka dunia ante jadi wah luar biasa. Ibadah agama itu bayang-bayang mereka itu. Nah yang pernah doakan ketika ada jenazah kita lempar saat kalau ketika dia dipikul lempar sifat orang milatar peketuaan yang ada jenazah yang bunyi arah baca tiang itu kita ngumpi ini lagi bunyi jenazah bukan karena dia dalamnya sudah tidak bisa berbicara lagi dia benaran mati terpisahnya roh dengan jasad menol. Jadi kita ngumpi ini kadang-kadang ledak dikurani dengan pikir sampai ini di jenazah itu terlempar. Lalu tidak ada andai kata diperkenalkan semua manusia itu luar biasa menjerit kita dunia akhirat ini takut tidak. Lalu karena di situ sudah mulai dia alam barzakh urusan Allah Ta'ala wahyu. Nah lalu amal bagus secara ihwanul muslimin bagus kah pecat atau ngaku mana atau ngaku sebab tuan nyambut dakwah amal nah intinya itu mano ia pernah jadi lamun wah tuan atau kita bagus secara anuta amal baik sehingga sambutan amal bagus datang semua yang menini kadang-kadang kita dia pun ada ujung talqin udkhuli fi ibadi wa udkhuli jannati urusan kalau sewa ini timbangan amal proses pertanyaan lagu ada beres menurut tentang ihwadul muslimin bagus pada khuli di ibadi engkau ini layak masuk di surga
pada kuli ibadi pada kuli jannati masulah kuli surgaku. Ino kira-kira bayangan akhirnya. Lakukan proses demi proses Allah Ta'ala. Nah, jadi selaku jamaah yang saya muliakan, jadi inilah dulu sebagai awalnya menau jadi insyaallah siaran usuluddin ini ada selesai mungkin aja sifat Allah Subhanahu wa taala mulai dengan wujud kita sampai mutakallimun berbicara tinggi. Jadi Allah Ta'ala luar biasa, dia udah berpanjang lalu mendalaminya sampai diri kita lalu kita bersyukur bahwa Allah Ta'ala ada dengan wujudnya mana sampai seterusnya ini tak kali kita dalamin ya ini sebab si nempel di dada terlalu Allah Ta'ala di hati ini awalnya kan merupakan kurang kena. Jadi adalah yang akan dipertanyakan di akhirat ini bagaimana akidah kita bahwa meyakini Allah Ta'ala itu ada atau esa. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kan mungkin ini dulu dana sebab kan dikili tema dikili mungkin arah jamaah terika dunia. Jadi insya Allah barang berubah pahala terdoang ini menarah dengan sini ke dunia di bulan suci Ramadan ini gawe kifayahnya gawe segala kewajiban sebagai hidup ini kita rubuh ya doang. Jadi sila lamun arah jamaah terika dunia mari kita buru dia pahala itu pahala yang bergunung-gunung keputangnya sini antarin baca dengan terangnya. Dia gunung Uhud mudah mengukurang tak kali pada saat yang diri lamun arah jamaah tertinggal dunia pada tayak di masjid luar biasa. Dia negeri kita langsung hasil normal di dunia dan mungkin dikatakan lakukan karena itu merupakan era dia pun dengan dunia masrohatul akhirat tak bercocok tanam melihat dunia ini era keren terkenanam dalam era kepanen. Kurang lebihnya penyampaian yang begitu yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.